Oke, di video ini Bapak akan berikan sedikit pembahas tentang chapter 2 Types of Curriculum yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada forward design, central design, dan backward design. Nah, sekarang kita lihat seperti apa mereka itu. Kita masuk ke forward design. Forward design berarti dimulai dengan materinya dulu atau konten. Contoh produk daerah ya, misalnya ada es tebu, dodol durian, maka kita sudah mengetahui apa bahannya, ada prosedurnya, ada bahannya. Nah, dari materi tersebut kita buat prosesnya, how to teach, dan kemudian outcome hasilnya. Ini adalah contoh dari forward design. Kemudian central design. Central design berarti ada sebuah kebutuhan, pendekatan apa, metode apa yang paling cocok untuk mengajar bahasa Inggris. Contoh yang paling kecil itu misalnya adalah mahasiswa yang mengajukan skripsi, itu pasti menggunakan pendekatan atau teknik ya. Nah, itu adalah contoh sentral. Tapi untuk contoh yang lebih luasnya adalah munculnya methods era ya. Di sini banyak peneliti atau ahli berusaha mencari cara bagaimana cara mengejar bahasa dengan cara efektif. Contohnya grammar translation method, yaitu fokus pada form ya, struktur bahasa, grammar. Jadi banyak menggunakan drill. Nah, namun ternyata GTM, Audiolingo, Direct Method, Strategy, dan masih banyak metode yang lain itu ternyata memiliki kelemahannya masing-masing ya, terbatas. Makanya itu muncul pertanyaan, apakah semua metode itu bisa digunakan atau bisa side by side, berdampingan. Maka muncullah post method era ya. Nah, dari era-era ini ditawarkan pendekatan apa yang paling cocok untuk mengajar bahasa Inggris. Maka setelah itu baru ditentukan konten dan outcome-nya. Yang terakhir adalah backward ya. Nah, di sini contohnya adalah kurikulum nasional ya atau internasional. Kalau internasional memang lebih disebut sebagai qualification framework. Ini sebenarnya kita mengadopsi dari Eropa. Nah, di situ kita mulai dengan outcome dulu. Ya, apa sih yang diharapkan dari siswa? Ya. Kalau kita melihat kurikulum nasional yang Bapak kenal itu dari kurikulum 2004, itu dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2006 ini istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan diperkenalkan. Ya, dan diperbaharui dengan munculnya kurikulum 2013 ya. Sekarang KTSP sudah revisi 2016, 2017 dan 2018. Sayangnya Bapak belum menemukan silabus untuk kurikulum 2013 revisi tahun 2017 ataupun 2018. Di sekolah yang Bapak pernah kunjungi itu dia hanya menggunakan kurikulum 2013 KTSP revisi 2016. Nanti kita lihat. Ini membawa kita pada pada chapter 3 sebenarnya ya. Kurikulum yang ada di Indonesia. Kalau kurikulum selanjutnya atau sebelum kurikulum 2004 itu kurikulum 1994 yang dikenal dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini paling banyak dicibir yang membuat munculnya kurikulum 2004 KBK. KBK dulu fokus pada skill. Jadi penerjemahan silabusnya itu misalnya kompetensi speakingnya apa, kompetensi listeningnya apa ya. Jadi outcome apa yang diharapkan pada peningkatan skill itu. Jadi terpisah antara speaking, listening, reading, writing. Tapi belum sempat diaplikasikan secara meluas, muncul kurikulum 2006. Ini muncul dengan KTSP. Nah, dalam KTSP 2006 itu mulai diperkenalkan dengan prosesnya tadi, teaching approach-nya, eksplorasi,
elaborasi dan konfirmasi. Di masa ini juga sudah mulai dikenal discovery learning dan sebagainya, itu yang pernah kalian lihat di kurikulum 2013. Ini kurikulum 2006. Yang kemudian berkembang menjadi 2013 itu pendekatan ilmiah. Ya, yang terdiri dari 5 langkah itu apa saja itu ya? Pertama observasi, ya. Jawabannya ini jadi lupa ya. Observasi, lalu observing, questioning, kemudian investigating atau data collecting, and then data analysis atau associating, dan communicating, ya, itu pendekatan ilmiah. Juga banyak lainnya, masih juga discovery learning dan sebagainya mulai diperkenalkan, tapi lagi-lagi tidak ada yang spesifik pada pengajaran bahasa, ya, semuanya menggunakan pendekatan ilmiah. Apakah artinya pendekatan ilmiah itu tidak sesuai dengan pengajaran bahasa? Tidak juga, ya, tidak juga. Itu tergantung bagaimana guru menerjemahkannya. Namun mulai tahun 2016, nah sebenarnya dari modul Pak Baca itu tahun 2018 ya. Dari modul yang Pak Baca ada di modul penyusun RPP itu, modul bahasa Inggris tahun 2018 ada di sini. Ada di ini modul bahasa Inggris penting, ya. Ini muncul di tahun 2018. Berarti ya di bulan apa ini? Ya, Januari 18. Berarti ini merupakan hasil revisi kurikulum tahun 2017 ya. 2018 awal mulai diperkenalkannya namanya pendekatan berbasis genre. Ya. K13 mungkin 2017 ya, karena modul tersebut munculnya pada awal tahun 2018. Mulai diperkenalkannya pendekatan berbasis genre yang bisa digunakan untuk mengajar bahasa. Apa itu? Nah, silakan baca lebih lanjut di modul penyegaran kurikulum 2013 yang saya tunjukkan tadi. Oke, ini adalah sedikit bagian mengenai penyusunan kurikulum dan sedikit tentang kurikulum yang ada di Indonesia, ya. Oh ya, sedikit mungkin ya. Jika 13 revisi 2017 itu mulai diperkenalkan dengan HOTS, ya, dan 4C. HOTS itu Higher Order Thinking Skill. Ya, misalnya kemampuan kalian menganalisis, misalnya analisis, critical thinking, atau berpikir kritis, kemudian sintesis. Ini adalah contoh dari higher order thinking skill atau dikenal dengan HOTS. Sama seperti tugas yang Pak pernah buat kan untuk yang kalian kerjakan itu, ya, tujuannya adalah apakah kalian mampu menganalisis ataupun mengidentifikasi bagian-bagian dari teks yang kalian baca. Kemudian ada 4C, ya, ini ada sama juga critical thinking, ada communication, ada collaboration, ada creativity, ada communication.
yang sebenarnya sedang Bapak ajarkan kepada kalian. Collaboration misalnya, apakah kalian bisa bekerja sama, terutama dengan keadaan pandemi sekarang? Communication, apakah kalian bisa berkomunikasi dengan teman kalian? Dan juga dengan Bapak, dengan keadaan seperti ini. Creativity, bagaimana kalian bisa melihat apa yang telah kalian buat bisa kalian olah sekreatif kalian tanpa mengubah tujuan dari laporan yang kalian buat misalnya. Critical thinking, apakah ada pertanyaan yang akan kalian ajukan terkait analisis atau temuan yang kalian buat dalam laporan, bukan hanya sekedar membuat laporan. Ini adalah harapan yang diharapkan kurikulum 2013 yang juga diimplementasikan di kurikulum pendidikan tinggi ya, walaupun lebih sederhana daripada kurikulum 2013. Oke, demikian dari Bapak dan terima kasih, semoga berguna.